Satu apa kita mulai saja? Boleh mulai. Suaranya putus-putus, apa sinyal saya nggak bagus atau gimana? Suaranya nggak putus-putus ya, Bu? Saya sih terdengar, Pak Heru. Mas ya? Oh, terdengar. Begitu saya ganti internet dulu sebentar. Kalau di saya suaranya putus-putus. Nah. Iya. Tapi bukan internet saya. Saya internet saya cukup kencang kalau saya barusan cek. Soalnya saya sih kencang ya. Oke. Apa saya ganti yang ini coba ya. Kita mulai sekarang. Sebentar saya cek dulu pesertanya. Mungkin 3 menit lagi, Mer. Boleh ya? Oke, boleh. Nanti dikasih aba-aba aja ya nanti. Ya. Karena ini masih saya minta pada join. YouTube udah belum? Ada yang nanya. Flo, yang YouTube udah belum ya? Ada yang nanya ya? Udah, Nanda. Udah ready. Udah bisa ditonton. Oke, udah. Udah, Nanda. Udah ready. Udah bisa ditonton. Hontu dan selamat siang Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Saya Mary sebagai moderator hari ini mengucapkan selamat bergabung bagi Anda yang telah join melalui Zoom atau YouTube pada Dhamma Talk siang ini yang diselenggarakan oleh Jakarta Buddhi Center. Untuk kenyamanan bersama, kami akan menonaktifkan suara Bapak atau Ibu selama Dhamma Talk berlangsung. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama membacakan nama Saraswati. Arahang sama sambudo bagawa Budang bagawantang abiwademi Swakato
Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bagawa. Dhamma telah sempurna dibawakan oleh Sang Bagawa, aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna, aku bersujud di hadapan Sangga. Sukihoto kepada Bapak Heru Suherman. Terima kasih telah berkenan mengisi acara kita siang ini Minggu 27 Juni 2021 dengan topik Mindful Communication. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara hari ini. Rangkaian acara hari ini, narasumber akan menguraikan materi dalam durasi 45 menit. Selama uraian materi, peserta bisa bertanya melalui chat di kolom komentar di YouTube maupun Zoom. Tanya jawab durasinya selama 15 menit. Peserta yang bertanya akan dikumpulkan pertanyaannya dan ditanyakan setelah selesai sesi oleh narasumber. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pembacaan Patidana. Saat pembacaan Patidana dilakukan, mohon untuk bertukar jari dan setelah itu kita mengucapkan sadu, sadu, sadu. Berikut profil singkat Bapak Heru Suherman. Beliau adalah seorang Dhamma Duta dan juga seorang Managing Director di Mutiara Bank Sasku dan Bodhiatra Indonesia. Kepada Bapak Heru Suherman sebagai narasumber, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Terima kasih, Sis Mary, ya. Bu Mulyati, ada Romo Selamat juga. Selamat siang, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bersama di acara yang diselenggarakan oleh Jakarta Buddhist Center dan Wandani PDDKI Jakarta, PC Jakarta Utara ya. Baik, jadi Sis Mary, Bu Mul, gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya. Kita selalu sehat, kita selalu bahagia. Ini beberapa hari ini kita turut prihatin dengan negara tercinta kita ya. Ini benar-benar rekor COVID yang dicanangkan tiap hari itu setiap hari semakin bertambah. Jadi mari kita sebenarnya juga kita tetap menjaga diri dengan menjaga tetap melakukan protokol kesehatan. Kita juga berdoa, kita juga melimpahkan jasa. Nanti di akhir tadi sudah disampaikan oleh Sis Mary akan ada pelimpahan jasa. Semua kita bisa mengikut dengan keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita limpahkan jasa-jasa kebaikan yang telah kita lakukan kepada semua makhluk ya, sehingga kita berdoa semoga yang sehat, yang sakit. Ini banyak sekali lingkaran-lingkaran dalam yang sudah terserang COVID ya. Kita sangat prihatin ya, kita berdoa semoga sahabat-sahabat kita yang sakit segera sembuh ya, yang sehat tetap sehat dan segera pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Satu. Baik. Mohon izin semuanya, hari ini saya ingin sharing tentang mindful communication seperti yang sudah disebarkan. Oke, saya merasa hal ini sangat penting ya, Sis Mary, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat Dharma, sangat penting untuk dilakukan oleh seorang umat Buddha. Karena kita tahu bahwa kita itu senantiasa berkomunikasi, karena kita adalah makhluk sosial, dan komunikasi ini sering sekali menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dengan saudara-saudara kita, di kantor, partner bisnis, organisasi, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Mungkin kita juga bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya, jadi makanya kenapa saya mengangkat topik mindful communication. Kita akan lihat satu persatu kita bedah ya. Nah, menurut ini kita agak interaktif aja Sis Mary karena orangnya tidak terlalu banyak ya. Nah, menurut Sis Mary ini komunikasi ini apa sih? Komunikasi ini penting nggak sih gitu loh? Kira-kira komunikasi itu apa gitu loh? Kan kita yakin bahwa sehari-hari kita selalu berkomunikasi ya. Sekarang zaman pandemi COVID-19 ini kita menggunakan saluran yang berbeda dalam berkomunikasi. Saya pribadi sudah 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan tidak mengunjungi rumah papa mama saya.
Jadi berkomunikasinya jadi berubah. Nah, jadi kira-kira menurut Sis Mary atau teman-teman yang lain boleh nih di chat, komunikasi itu apa sih gitu loh. Jadi ini menarik sekali ya komunikasi ya. Orang yang ada bilang komunikasi itu yang penting pintar ngomong gitu loh. Apa benar yang penting kalau komunikasi itu yang penting pintar ngomong? Berarti orang yang pintar ngomong itu berarti pintar komunikasi. Apakah demikian? Ya. Kalau menurut Sis Mary ini apa nih komunikasi ini? Komunikasi itu cara kita menyampaikan maksud dan tujuan niat kita untuk ke makhluk lainnya gitu. Oke, kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain ya. Ya. Oke, jadi ini kita kutip saja. Saya kutip dari sebuah teori. Jadi komunikasi itu adalah proses transmisi pesan dari sumber kepada penerima melalui saluran tertentu yang dikenal dengan model Source Message Channel Receiver. Ini teori yang sudah cukup terkenal. Oh, ini Bu Mul mengatakan komunikasi adalah menyampaikan pesan dengan tepat, waktunya tepat, isinya tepat, sasarannya tepat. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Nah, jadi nyambung nih dengan teori yang saya munculkan nih. Dari transmisi pesan dari sumber, misalkan saya sekarang berkomunikasi dengan Sis Mary, dengan Bu Mul, ya saya menyampaikan sebuah pesan. Nah, melalui apa? Channelnya sekarang kita melalui Zoom atau YouTube seperti sekarang dan diterima oleh Ibu, diterima oleh Sis Mary. Nah, kemudian yang penting ini adalah yang kedua ini. Yang merupakan hal utama dalam komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu sistem sosial atau organisasi. Nah, ini dia. Jadi yang saya sampaikan ini apakah sampai terjadi pertukaran informasi dan makna yang ingin saya sampaikan apakah nyampe. Itu yang paling penting dalam sebuah sistem organisasi atau sistem sosial. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Ini itu adalah komunikasi. Nah, sekarang kita melihat mindful-nya di mana. Dan kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini ada guru saya juga Romo Slamet Rojali, beberapa kali saya berdiskusi dengan beliau. Nah, jadi manfaat dari mindful itu apa sih? Mindful sadar penuh itu apa sih? Yang pertama itu adalah menjaga kekinian. Jadi kalau kita selalu melatih sadar penuh, kita dapat hidup dalam kekinian. Jadi kalau kita hidup dalam kekinian itu berarti kita tidak hidup di masa lalu, kita juga tidak hidup di masa depan. Ini contohnya, manfaatnya contohnya langsung nih. Saya 2 minggu yang lalu saya sempat ada tugas di daerah Jawa Tengah. Jadi saya nginep di Semarang. Ya, setelah saya selesai saya nginep di Semarang. Terus kebetulan hotel saya itu, saya kan penggemar kuliner ya. Saya penggemar kuliner. Begitu saya nginep di hotel itu, saya cari informasi bahwa ternyata dekat hotel saya ini jarak jalan kakinya cuma 2 menit. Tapi dia buka sudah jam 6 pagi, dia sudah buka. Dan jam 8 pagi saya janjian harus ketemu di Wihara Mahabodhi dengan seorang Bante ya. Jadi saya bertemu jam 8, saya pikir kalau dia buka jam 6 pasti keburu nih. Saya keburu makan dulu baru saya ke wihara. Makan dulu, balik ke hotel, beres-beres, baru saya ke wihara. Ya, dari jarak hotel ke wihara itu paling sekitar 10 menit. Saya pikir keburu kalau dia buka jam 6. Ya udah, saya jam 6.30 baru gitu beres-beres saya langsung ke makan. Begitu saya makan, selesai makan, ada pengamen di depan toko restoran ini, rumah makan inilah. Terus saya pikir, ini suaranya bagus sekali, dia nyanyinya lagu-lagu lama, saya senang sekali dengan lagu lama. Saya pikir, udahlah, saya kasih 2.000 saya kali ini pagi ini pengen membantu dia, saya kasih 2.000. Begitu saya buka dompet, saya kasih dalam kondisi buru-buru saya mau kembali ke hotel kan, karena itu restoran itu ternyata rame sekali. Soto di Semarang ini cukup terkenal. Rame sekali. Saya juga agak serem-serem sebenarnya dalam pandemi Covid ini masih rame. Ya udah saya pikir cepat buru-buru saya kasih uang, kasih 2.000, terus saya buru-buru balik hotel. Ya begitu saya kasih, kok saya mengamati responnya si pengamen ini luar biasa sekali. Saya pikir gila ya, di Semarang ini ternyata 2.000 saja bisa membahagiakan orang ya. Ya terus terima kasih sampai terima kasih gitu kan. Terus saya begitu sadar, ternyata yang saya kasih bukan 2.000 loh. 20.000 yang saya kasih. Saya 20.000. Pantas masa saya ambil lagi, ya udah saya pikir ya udah rezeki kamu lah. Nah, inilah yang saya mau katakan adalah ketika kalau kita mindful, kita menjaga kekinian, kita tidak terburu-buru. Nah, berarti pada saat itu kan saya sedang terburu-buru dan saya sudah berpikir untuk bagaimana buru-buru supaya saya bisa nyampe ke wihara secara on time. Saya tidak lagi hidup kekinian. Jadi kalau saya menjaga kekinian, maka hal ini tidak akan terjadi. Rencana saya kasih 2.000 ya pasti 2.000 yang saya kasih. Ya, jadi ya begitu takjubnya saya pikir beneran loh. Gila ya 2.000 aja bisa membuat orang bahagia ya. Ternyata begitu dia lebih bahagia saya kaget juga. Ya saya pikir ya nggak apa-apa ini satu kebahagiaan kamu di pagi hari.
Dia terima kasih sampai saya pergi dia masih terima kasih. Ya saya pikir ya udah, ini berarti ya ini satu manfaat mindful yang diajarkan oleh Buddha ini adalah satu, menjaga kekinian adalah benar. Kita bisa hidup dalam kekinian. Terus yang kedua ini adalah kalau kita hidup dalam kekinian, kita hidup sadar penuh adalah memperlambat arus indera. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, nah kita perhatikan indera yang masuk kepada kita itu sangat cepat, sangat luar biasa. Nah, apalagi kita perhatikan sekarang informasi-informasi yang datang kepada kita itu begitu cepat. Jika kita tidak selalu melatih diri untuk sadar penuh, indera ini sekitar lewat saja dan kadang-kadang kita itu terlalu reaktif dengan stimulus yang diberikan. Ketika kita bisa memperlambat arus indera, jadi yang ketiga ini yang terjadi, kita bisa memilah baik dan buruk. Jadi kita tidak terlalu responsif. Katakanlah begitu kita mendengar sesuatu kata yang tidak baik melalui indera kuping kita itu tidak langsung bereaksi, kita tidak langsung marah. Melihat sesuatu yang kita tidak senangi atau kita tidak sukai, kita tidak langsung marah. Jadi kita bisa lebih lambat kita melihat, oh, jadi kalau kita melihat, misalkan kita lihat di buku Stephen Covey, saya suka sekali mengutip buku dari Stephen Covey, stimulus dengan respon itu, kalau kita sebagai seorang manusia itu mempunyai, katakanlah, adalah freedom to choose. Nah inilah, kalau ini bahasanya tidak digunakan oleh Stephen Covey adalah mindful. Ketika kita menggunakan mindful adalah, karena begitu stimulus muncul, arus ini menjadi agak lambat, kita sadar penuh, kita mengamati sepenuhnya, dan kita hadir kekinian, dan pada saat itu kita memiliki freedom to choose untuk memilih respon tersebut. Nah, ketika inilah tentunya kita memiliki kekuatan untuk memilah yang baik atau yang buruk. Yang keempat, karena kita bisa memilah baik dan buruk, karena arus itu indera yang masuk kita bisa memperlambat, kita bisa hidup kekinian, keseimbangan batin kita itu juga selalu terjaga. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita melihat sati dalam Pancabala, Buddha mengajarkan kepada kita ada Pancabala dan manusia memiliki 5 kekuatan. Ya, sati ini ada di tengah. Yang ketiga, ya otomatis ini sati ini adalah menjaga keseimbangan antara yang satu dan yang kedua dengan 4 yang kelima. Yang pertama itu adalah sada, keyakinan. Yang kelima ini adalah panya, adalah pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi sati ini ada di tengah untuk menyeimbangkan. Ya, orang yang memiliki keyakinan yang sangat membuta, katakanlah, saya tidak mengatakan sangat kuat ya, kalau keyakinan yang membuta ini terkadang membahayakan. Contohnya kita lihat beberapa bulan yang lalu kita membaca berita, kita mendapatkan kabar bahwa di India itu sahabat-sahabat kita di India itu melakukan pesta atau mereka memiliki keyakinan bahwa katakanlah di Sungai Gangga itu adalah sungai yang suci, bisa menyembuhkan, bisa menyempurnakan, dan mereka berkumpul di sana dengan jumlah yang sangat menakjubkan, kurang lebih 2-4 juta orang katanya, dan tidak menggunakan prokes. Ya, pada saat itu 1 minggu kemudian COVID meledak gila-gilaan di sana. Ya, jadi ini yang saya mau katakan adalah sama juga kita perhatikan di negara kita banyak sekali kejadian-kejadian yang memiliki keyakinan yang sangat kuat, tapi dia tidak menyeimbangkan dengan pengetahuan. COVID ini tidak mengenal religion. COVID itu adalah virus. Ya, ketika kita tidak melakukan prokes, katakanlah kita tidak membentengi diri kita, kita tidak menjaga kesehatan atau meningkatkan imun tubuh kita, virus ini akan masuk. Dan ketika virus itu masuk ke tubuh kita, ya kita akan terserang, kita akan terpapar. Yang kedua itu adalah kekuatan yang kedua itu adalah wirya. Wirya itu adalah semangat. Penyeimbangnya adalah samadhi. Samadhi ini juga bisa dikatakan adalah relaksasi. Jadi kalau terlalu semangat itu juga harus diimbangi dengan relaksasi. Terlalu semangat ini juga bermasalah. Ya, kita harus selalu semangat, kita mendengar motivasi, kita harus sukses, kita mengejar penuh semangat, penuh wirya. Ya, tapi ya waktunya kalau harus istirahat ya kita harus istirahat. Anda bisa bayangkan ya, Sis Mary kalau malam-malam kita udah harus tidur, kita harus beristirahat, kita masih penuh semangat. Wah, saya harus bekerja, luar biasa, harus sukses. Ya, itu kan masalah juga. Nah, kemudian kalau terlalu relax, ayo kita begini yuk. Tenang aja, santai, nggak apa-apa. Nah, itu juga akan bermasalah. Nah, jadi inilah manfaat mindful untuk menyeimbangkan batin kita. Jadi antara keyakinan dengan pengetahuan, antara semangat dengan relaksasi ini jadi bisa
ada keseimbangan dalam batin kita. Ya, inilah kurang lebih manfaat dari mindfulness. Terus kemudian kita lihat, nah ini dia, ini menarik nih. Ini kita ini yang mana nih? Kita ini yang kiri atau yang kanan? Sebenarnya kita ini mindful atau mindnya full. Nah ini kita harus sering bercermin dan kita harus jujur nih. Seringkali kita melihat ini doginya yang sangat sederhana. Katakanlah dia melihat apa adanya yang benar-benar ada. Ya, ada matahari, ada 4 pohon, ada jalan, gitu kan. Tapi manusia melihat sama, pemandangan yang ada di depan kita itu sama. Tapi apa yang muncul? Mukanya mesem, jalannya macet, ya bermasalah, ada bon yang belum dibayar, komputer ngeheng. Nah, jadi padahal yang dilihat itu adalah sama, tapi yang ada di pikiran kita adalah mind-nya full. Yang ditawarkan itu adalah mindful, bukan mind-nya full. Ya. Terus kemudian, nah ini mindfulness adalah sadar penuh. Nah, ini kalau kita masuk ke mindful communication, Bapak Ibu, saudara sekalian, mindful communication require one to engage in both mindful listening and mindful speech. Nah, jadi disinilah saya menawarkan sebuah konsep namanya mindful communication. Jadi ada 2 hal yang penting dalam mindful communication adalah bukan hanya berbicara. Makanya tadi sebenarnya saya tidak setuju kalau dikatakan orang yang jago komunikasi itu adalah orang yang jago ngomong. Belum tentu. Ngomongnya itu seperti apa. Terus, dan itu hanya satu dimensi. Dimensi yang kedua itu adalah mindful listening. Ini menurut saya dalam mindful communication ini yang juga tidak kalah penting dan sangat penting. Ya, jadi ada 2 poin, yaitu mindful listening dan mindful speech. Kita lihat. Sorry. Dalam speech, saya suka mengatakan ada loving speech. Ini saya belajar dengan Master Tinathan. Master Tinathan suka mengatakan loving speech. Jadi kita berbicara, kita menggunakan kata-kata yang penuh dengan cinta kasih. Menurut Sis Mary ini, kita diskusi lagi nih. Kalau saya kasih ini teman-teman di YouTube atau di Zoom juga boleh berinteraksi dengan kami nih. Nah, dalam kata-kata, dalam kita komunikasi, katakanlah kita menyampaikan sesuatu, ada 3 hal yang penting ya untuk mengukur kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan komunikasi. Yang pertama itu adalah pilihan kata-kata. Yang kedua itu adalah intonasi. Yang ketiga itu adalah bahasa tubuh. Menurut Sis Mary, ya, dan teman-teman yang lain boleh di-chat nih. Yang paling penting itu yang mana sih? Atau persentase yang paling tinggi menentukan kesuksesan kita berkomunikasi itu yang mana? Yang A itu adalah pilihan kata-kata, yang B itu adalah intonasi, yang ketiga itu adalah bahasa tubuh, atau C adalah bahasa tubuh. Kira-kira yang paling penting itu yang mana? Kata-kata, Pak Edi Kimbi, terima kasih. Oh, ada lagi Pak Fendi, bahasa tubuh. Oh, ini Fendi, sahabat kita nih. Ada bergabung dengan kita ya. Ini silakan Anda chat, soalnya kalau begitu kita share screen kita nggak bisa melihat siapa yang hadir di sini ya. Kalau Anda chat seperti ini kan saya bisa melihat. Nah, terus jadi Pak Edi Kimbi mengatakan kata-kata. Bu Mulyawati juga mengatakan kata-kata. Pak Fendi mengatakan bahasa tubuh. Nah, Sis Mary mengatakan apa? Ayo kira-kira kata-kata, intonasi, atau bahasa tubuh? Intonasi. Oke, biar ada pilihannya ya. Saya kasih lihat survei ya. Ini mengatakan bahwa survei yang pertama itu 7% di kata-kata. Maaf ya Bu, cuma 7%. Pak Edi Kimbi, maaf ya 7%. Ini bukan kata saya loh, kata survei. Yang kedua, nah ini pilihannya Sis Mary nih. Intonasi itu adalah 38%. Yang ketiga, ternyata adalah bahasa tubuh, yaitu 55%. Ini setiap komunikator, katakanlah, suka menggunakan resep ini. Jadi pilihan kata-kata itu ternyata cuma 7%. Ya, intonasi itu masih lumayan, 38%. Nggak main-main. Dan bahasa tubuh itu 55%. Bu Mul atau teman-teman, Pak Edi, Sis Mary bisa bayangkan. Kalau kita berbicara itu kita tidak menggunakan bahasa tubuh. Muka kita itu sama saja. Ya, muka kita itu sama, mimik kita sama, ya, senyumnya juga begitu-begitu saja. Berbicara dengan orang lain itu biasanya orang dengarkannya itu bete. Contoh yang paling gampang begini. Saya telepon misalkan ke Bu Mul. Halo, siang Bu Mul. Ya, Ibu Mul pasti dengar nama menjawab, apa kabar Heru? Pertanyaan saya adalah, saya melihat Bu Mul nggak? Saya pakai voice call ya, bukan pakai video call ya. Saya melihat Bu Mul nggak? Enggak. Nggak melihat, tapi saya tahu nggak Bu Mul tuh lagi happy? Enggak tahu. Tahu dong. Oh, dari bahasa tubuhnya, yaitu senyum itu menular, Bu.
Saya tahu ibu lagi senyum loh, lagi ngomong, halo Heru, tahu ibu lagi senyum ngomong sama saya begitu. Nggak mungkin lagi apa? Maksudkan kalau lagi senyum ngomongnya lagi senyum. Gimana ya contohnya? Susah memang. Kalau misalkan lagi senyum, pasti kita lagi agak bahagia, kita lagi senang ada teman kita menelpon, ya kita pun tersenyum dan kita berbicara. Saya dan Dr. Po kan siaran di radio cukup lama, sekitar 20 tahun ya. Jadi kami setiap kali kalau bersiaran, terima telepon tuh kita pasti selalu tersenyum. Selamat malam, Namo Buddhaya, gitu kan? Selalu tersenyum. Dan biasanya orang itu tahu, oh ini si Heru hari ini lagi tersenyum, dia kayaknya lagi bahagia nih. Ya, jadi inilah menunjukkan bahwa bahasa tubuh itu begitu dominan untuk menentukan kesuksesan komunikasi kita. Tapi jangan lupa, walaupun 7% kata-kata yang tidak baik itu sebaiknya tidak digunakan. Nah, intonasi juga tidak kalah pentingnya. Saya suka mencontohkan gini. Kucing makan tikus mati. 4 kata. Anjing makan tikus mati. Kalau intonasinya beda, ini artinya sangat berbeda. Kucing makan, tikus mati. Iya, anjing makan di sini, tikusnya mati. Anjing makan tikus, mati. Jadi anjing habis makan tikus, mati kan? Anjing makan tikus mati. Iya, kucing atau anjing lagi makan tikus mati. Nggak apa-apa ya. Nah, ini hati-hati. Hati-hati menggunakan intonasi ini. Walaupun kadang-kadang kata-kata kita sudah baik, bahasa tubuh juga kita sudah baik, tapi intonasinya salah itu bisa berbahaya. Ya, misalnya contohnya, apalagi kalau kita pergi jalan-jalan, kita bawain tuh kacang itu yang paling mahal tuh kan namanya kacang monyet ya. Coba kita datang ke tetangga kita, niatnya baik loh, pilihan kata-katanya sudah baik, body language-nya juga sudah baik, bahasa tubuhnya sudah baik, tapi intonasinya salah itu bisa bahaya loh. Bu, makan ini kacang monyet. Itu bisa ngajak berantem. Ya, padahal niatnya baik, kita sudah memberikan kacang yang paling bagus, kacang yang paling mahal untuk tetangga kita ya. Dan kita jalan-jalan kita ingat tetangga kita. Nah, inilah 7% yang harus diingat baik-baik Bapak Ibu. Ya, ada orang yang benar-benar sampai menata kata yang dengan sedemikian rupa. Jangan lupa itu hanya pengaruhnya 7%. Lebih pentingnya itu adalah intonasi dan bahasa tubuh. Ya, jadi itu yang melengkapi komunikasi kita dan loving speech. Nah, terus kalau Buddha mengajarkan kita bagaimana? Jangan lupa, kita itu selalu diberikan panduan oleh Buddha. Ucapan benar itu, ya ini yang tadi, yang tentang 7% tadi, walaupun sedikit, tapi panduannya sudah diberikan oleh Buddha. Yang paling penting itu yang pertama, saya katakan adalah tepat waktu. Ya, bahkan ini yang kedua itu baru yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sering sekali agak prihatin dengan sahabat kita, umat-umat Buddha, yang kadang-kadang belum banyak berkomunikasi atau berucap dengan benar. Mereka itu lebih mementingkan kata-kata yang benar dibanding waktu yang tepat. Ya, bisa dibayangkan ya. Maksud saya adalah kata-kata ini nggak salah, benar. Setiap umat Buddha itu, setiap orang tuh menyadari yang dikatakan itu adalah benar. Tapi waktunya kurang tepat disampaikan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita tahu ya, kita sebagai umat Buddha ini kan meyakini ketika kita meninggal, kita langsung terlahir di alam yang lain. Dan kita mempunyai keyakinan seperti itu. Nah, itu kan boleh dong kalau gitu saya mengatakan selamat menempuh hidup baru ketika di rumah duka. Ya nggak salah kan? Benar kata-kata itu, selamat menempuh hidup baru. Loh, kan benar, begitu dia meninggal dia langsung menempuh hidup baru. Ya, tapi kata-kata ini kan tidak lazim atau tidak tepat waktu disampaikan ketika di rumah duka. Yang lebih celaka itu adalah katakanlah ketika mantan menikah. Saya nggak tahu Mary sudah menikah atau belum ya. Ketika mantan menikah, kan kita diajarkan juga ketika kita menikah, kita itu memiliki kemelekatan yang baru. Kemelekatan itu adalah penderitaan. Betul ya? Adalah sebuah penderitaan. Setelah mempunyai pasangan, kemudian kita mempunyai anak, tambah lagi kemelekatan, tambah lagi penderitaan. Dan kita semua mengalami hal seperti itu. Ya, dan berarti ketika teman atau mantan itu menikah, kita turut berduka cita. Itu kan waktunya sangat tidak tepat disampaikan, walaupun itu kata-kata itu tidak salah, tapi tidak tepat disampaikan. Yang ketiga ini adalah lembut. Bapak Ibu, ketika tepat waktu, benar dan lembut, ini kata-kata ini juga penting disampaikan dengan lembut. Ini baru kejadian dengan saya. Ini Waisak kemarin. Ini Waisak kemarin kan ada acara pindah patah. Jadi sebenarnya saya dalam kondisi pandemi ini saya kurang nyaman untuk acara pindah patah. Tapi akhirnya saya pikir, sudah sekian lama tidak ikut pindah patah, ikut aja. Begitu sampai tempat itu, jadi sangat tidak nyaman. Ramai sekali.
Ramai sekali. Saya termasuk orang yang cukup ketat dalam prokes ya, karena kan waktu awal-awal pandemi ini kami sering mengadakan bakti sosial, kita kunjungan ke daerah-daerah, datang ke daerah-daerah, kita membantu, katakanlah sembako, kita memberikan bantuan hand sanitizer lah, masker segala macam. Jadi kami ini sangat ketat dalam prokes dan sudah terbiasa dengan prokes. Jadi begitu melihat orangnya kurang lebih ada 300-an orang kalau saya itu. Waduh, itu saya udah sebenarnya nggak nyaman. Tapi karena barangnya sudah ada segala macam, ya udah akhirnya saya turun, kita bawa, saya dengan istri ya, William ya. Jadi begitu kita ikut antri, antrian saya sudah orang mungkin udah sekitar 150-an orang. Saya pikir, waduh ini antrinya juga dekat-dekat ya. Saya bilang, kita jaga jarak ya, kita jaga jarak. Ya udah, begitu nyampe ke saya sudah berdana kepada Bante. Waktu itu Bantenya ada 7 orang. Itu selesai berdana dengan Bante. Ya udah, saya minggir, saya cari tempat yang agak leluasa, yang tidak terlalu crowded gitu kan. Begitu saya berdiri di situ, saya memperhatikan ada seorang yang lagi mau berdana kepada Bante, dia tidak pakai masker. Waduh, saya otomatis terpicu gitu loh. Dan saya ngomong, istri saya ada di sebelah, saya langsung ngomong, istri saya bilang, udah nggak apa-apa, saya ngomong. Dia udah tahu saya pasti agak marah, agak sewot gitu kan. Terus dia bilang, udah, saya ngomong aja sama dia baik-baik. Saya agak langsung spontan gitu, ya inilah tidak mindful ya. Begitu spontan saya bilang, jangan gara-gara lu jadi masalah ya. Dia marah lu. Emang waktu itu saya ngomongnya dengan nada yang agak keras ya. Ya udah, Anda bisa bayangkan saya itu yang taat prokes, yang benar-benar istilahnya ikut menjalankan dan ikut mengajak orang untuk prokes. Begitu ketemu terus di kalangan Buddhis lagi, saya langsung terpicu. Benar-benar itu saya menyadari. Jadi ketika cerita ini saya selalu mengingat masa itu. Akhirnya si William dia bilang ke saya, dia bilang, lu ngomongnya kayak begitu sih, makanya orang itu marah. Walaupun tepat waktu benar, tapi tidak lembut, akhirnya orang itu marah. Dan orang itu akhirnya ngomong sama saya, lu ngomong pakai otak ya. Dia ngomong kayak gitu. Saya pikir, udahlah, di dalam waktu Waisak saya lagi mau berbuat kebajikan, saya yang salah, saya diam-diam aja, udah anggap aja saya tadi tidak mengucapkan dengan baik, tidak mengucapkan dengan lembut. Ya udah. Jadi ini juga satu peringatan ya, walaupun kita mempunyai niat yang baik, sudah tepat waktu benar, tapi tetap harus disampaikan dengan lembut. Terus yang keempat ini adalah bertujuan. Di segala kata-kata itu adalah ucapan-ucapan kita itu adalah bertujuan. Yang kelima itu adalah pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih. Ini yang agak sulit karena kita yang tahu persis apa yang kita lakukan dan apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang akan muncul dari pikiran kita. Nah, inilah ucapan benar menurut Buddha, tepat waktu, benar, lembut, dan bertujuan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah kita akan membahas ke mindful listening. Saya mengutip dari Stephen Covey. Beliau mengatakan ada 5 level of listening. Ya, sebelumnya saya ingin bercerita dulu nih, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Katakanlah begini, suatu sore, katakanlah Anda baru pulang dari kantor, kebetulan Anda tidak membawa kendaraan, jadi kita tidak membawa kendaraan, tidak bawa kendaraan pribadi lah maksudnya. Akhirnya kita naik transportasi umum, nah terpilihlah kereta api. Ya, pada saat kita ngantri panjang lama, ya, kemudian kita dapat gerbong kita sudah nyampe, kita masuk, terus kita lagi duduk, kita lagi istirahat, ya, akhirnya suasananya udah tidak terlalu ramai. Tiba-tiba ada 2 anak lari sana lari sini, hingar-bingar suasana gerbong itu. Ya terus kita cari dong, ini mamanya mana sih, atau orang tuanya mana sih? Anaknya kok lari sana lari sini, ini mengganggu sekali. Ya terus mereka lihat, itu ternyata itu orang tuanya. Orang tuanya cuma diam aja, dia tidak berusaha untuk menenangkan anaknya, tidak berusaha untuk minta maaf kalau sudah mengganggu orang lain. Ya terus akhirnya ada seorang pemuda, katakanlah dia nyamperin, dia mengatakan, Bu, itu anak ibu agak mengganggu loh, lari sana lari sini, tolong diurusin dong Bu. Terus ibunya ngomong seperti ini, maaf ya, saya sebenarnya lagi menuju ke rumah sakit dengan anak-anak saya. Loh, kenapa Bu? Ini papanya anak-anak ini barusan kecelakaan dan meninggal. Sekarang saya juga bingung bagaimana menceritakan kepada anak-anak saya. Ya, Oke, saya berhenti sampai di sana. Dan kita melihat level of listening yang pertama adalah ignoring. Jadi kita level yang pertama itu adalah tidak mau mendengarkan. Lu mau ngomong apa-apa, gua mau tahu. Saya nggak mau dengerin. Ya, itu level yang pertama. Yang kedua itu adalah pretend, pura-pura mendengarkan. Pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini? Ciri-cirinya apa? Ketika kita bercerita, saya mau cerita dong sama kamu. Yaudah, lu cerita aja.
Ya lu dengerin ya. Iya, gue dengerin. Tapi dia sambil keluarin handphone, sambil ngetik-ngetik di laptop, terus sambil ya dia sambil nggak tahu gimana. Nah ini orang ini adalah pura-pura mendengarkan. Ada juga walaupun dia kadang-kadang mendengarkan, melihat kepada kita, tapi tatapannya kosong dan dia benar-benar tidak menaruh perhatian kepada kita. Yang ketiga itu adalah apa? Selective listening. Nah, tipe yang ketiga ini adalah selective listening, adalah dia hanya mau mendengarkan apa yang dia mau dengar. Misalnya contoh, orang ini sangat suka dipuji. Jadi dia hanya mau mendengar kata-kata pujian. Begitu kita tidak, katakanlah kita memberikan masukan, kamu hebat loh. Tapi, dia udah nggak mau dengar. Ini namanya adalah selective listening. Yang keempat ini adalah orang yang mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Attentive listening. Ya, jadi ketika ini katakanlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ini saat ini sedang mendengarkan saya dengan penuh konsentrasi, atentif. Jadi ketika selesai ada teman bertanya, tadi si Heru ngomongin apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa dengan mudah mengulang. Oh, tadi Heru mengatakan ini. Bisa mengulangi seperti ini. Yang kelima adalah ini yang paling tinggi adalah empathic listening. Kalau kita di Buddhis suka mengatakan compassionate listening, atau yang kali ini saya katakan adalah mindful listening. Nah, kita kembali kepada cerita si ibu tadi. Ada 5 level pendengarkan. Ketika kalau kita mendengarkan kejadian duka, atau baru-baru ini, apa kita mendengarkan dari peristiwa duka dari teman kita, ada yang kita kenal, ya terserang COVID atau kena penyakit yang lain, ya kita ada di level yang mana? Kalau kita level yang pertama, kita tidak akan acuh, kita akan acuh, kita tidak akan dengarkan. Udah mau gue pikirin. Ya, ini yang sama sekali bukan mendengar yang baik. Yang kedua adalah yang juga kurang baik adalah kalau kita berpura-pura mendengarkan, kita tidak akan menangkap esensinya. Yang ketiga adalah selektif. Ya, ketika kita mendengarkan cerita ibu tadi, kita mau mendengarkan, ini ngomongin berduka, saya nggak mau dengerin, males gua. Nah, yang keempat itu adalah attentive. Saya konsentrasi mendengarkan ibu ini. Oh, ternyata papanya anak-anak ini barusan kecelakaan, barusan meninggal. Yang kelima ini yang paling penting adalah empathic listening, atau tadi saya mengatakan mindful listening, sehingga kita bisa muncul compassion kita bisa muncul love kita. Dan apa yang terjadi ketika kita menggunakan mindful listening, kita akan muncul empati kita, muncul welas kasih kita, dan benar kita bisa, mungkin ya, kalau sebagian orang yang mendengarkan dengan mindful tadi, dia akan malah merangkul anaknya, ajak bermain, yang tadinya jengkel ini otomatis hilang, gitu kan? Karena yang muncul adalah apa? Compassionate. Muncul adalah compassion, muncul adalah cinta. Nah, ini yang saya suka mengatakan adalah begini, kalau kita mau munculkan cinta atau memunculkan compassion, welas asih, harus dimulai dari mendengarkan. Harus mindful listening. Karena apa? Dari mindful listening akan muncul yang namanya understanding, pengertian. Kita begitu mendengar dengan mindful, kita akan muncul yang namanya pengertian. Dari pengertian kita mengerti apa yang terjadi, kita akan muncul dengan respect. Dari respect lah baru muncul cinta kasih atau muncul welas asih. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk muncul welas asih tersebut. Harus dimulai dari mana? Mendengarkan dengan mindful. Ya, misalkan ibu itu bercerita, waduh, kita itu jadi mengerti, kita mengerti kejadiannya seperti ini. Ada masalah dengan papanya anak-anak. Kemudian kita muncul respect dengan ibu itu. Kita tidak marah lagi dengan ibu. Ya tadinya kan kita marah kan, ini saya lagi capek duduk di sini, anak lari sana lari sini, lu gak mau ngurusin gimana sih, mau punya anak gak mau ngurusin anak, kan biasa kita suka begitu kan? Saya bukan kita suka begitu. Ya, lo lari sana lari sini. Begitu kita mengerti, kita respect, kita tidak marah lagi, bahkan kita akan munculkan cinta kita munculkan welas asih kita, malah kita akan merawat anak, bukan merawat, kita membantu menenangkan anaknya, kita menjaga, kita mengatakan kata-kata yang baik kepada ibu ini. Nah, inilah yang dikatakan mindful listening. Nah, dalam mindful listening, saya tidak terlalu jago bahasa Mandarin, khususnya membaca dan menulis saya tidak bisa. Ya, tapi saya sejak kecil berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Sis Mary ngerti bahasa Mandarin nggak? Ini Anda seperti Enggak juga ya? Soalnya umur Anda kan di bawah saya. Bias di bawah saya kan harusnya sudah belajar Mandarin dengan lebih mudah. Kalau kami korban ya zaman kolonial, kami angkatan saya merasa angkatan saya ini paling terjepit, angkatan di tengah. Lost generation. Di atas saya itu mereka ngerti Mandarin, bisa berbahasa Mandarin, bisa membaca menulis dengan baik. Di bawah saya juga bisa, ya mereka sudah belajar bahkan dari kecil-kecil. Keponakan saya waktu itu baru kelas
kelas berapa ya, kelas 4, kelas 5 SD aja menulisnya sudah jago sekali. Nah, saya diajarkan menulis kata-kata ini. Bukan menulis, saya diajarkan kata ini, bacanya adalah think. Think itu adalah mendengarkan. Ya, ternyata dalam Mandarin itu diajarkan dalam satu kata mendengarkan sudah muncul begitu banyak. Yang paling penting dalam mendengarkan itu adalah apa? Ini mendengarkan, ini adalah kuping, ini adalah mata, ini adalah raja, ini adalah satu, ini adalah hati. Ini kalau yang jago-jago Mandarin, mohon saya dikoreksi ya kalau salah ya. Harusnya saya udah tanya ke beberapa pakar, mengatakan ini tidak salah. Jadi, dari kata-kata Mandarin think ini, mendengarkan ini, sudah mengajarkan kita mindful listening. Karena apa? Ketika kita mendengarkan, kita harus bukan saja menggunakan kuping, tapi kita juga menggunakan mata. Kita menggunakan hati. Dan orang yang sedang kita berbicara dengan kita, berkomunikasi dengan kita adalah raja. Adalah orang yang penting. Nah, jadi ketika mendengarkan itu adalah benar-benar kita mindful, kita benar-benar adalah mindful listening, sehingga kita melibatkan kuping kita, mata kita menjadi satu dalam hati kita, dan orang yang kita ajak bicara atau orang yang sedang berbicara kepada kita adalah raja. Nah, jadi kalau mindful listening adalah apa? Bukan menuduh, mengeluh, atau menghakimi secara kasar. Tetapi bebas dari prasangka negatif, bebas dari terus bebas dari persepsi keliru dan menuding. Nah, inilah ketika kita mindful listening, bukan menuduh, mengeluh, menghakimi secara kasar, dan bebas dari prasangka negatif, persepsi keliru, dan menuding. Ini ada beberapa tips. Roadblock to compassionate listening. Yang pertama adalah apa? Comparing your experience or thoughts to other. Jadi dia mengatakan begini, jadi kita itu bisa terblok, kita punya compassionate listening atau mindful listening adalah ketika kita mendengarkan itu kita sudah membandingkan dengan pengalaman saya atau pikiran saya dengan dia. Jadi ketika misalkan Mary bercerita kepada saya, Khairu begini ya. Kalau saya udah membandingkan, cuma begitu doang, apa sih? Gua dulu lebih hebat, gua lebih susah, gua lebih menderita dari lu, bisa kok. Nah, itu ketika kita melakukan hal seperti itu, kita itu sudah memblok yang namanya mindful listening. Yang kedua adalah mind reading and trying to predict what the speaker will say next. Nah, ini pengalaman saya sebagai host berapa belas tahun ya. Jadi ketika saya membaca ini saya agak kaget gitu. Ini dulu saya suka melakukan hal ini ketika saya memandu atau menjadi host atau menjadi moderator. Ya, saya suka melakukan hal ini. Jadi begitu dia si narasumber ini berbicara, saya bukan mendengarkan dengan mindful, tapi yang saya lakukan adalah ini. Saya mencoba mind reading. Saya berusaha membaca pikiran dia dan saya berusaha memprediksi dia akan ngomong apa. Sehingga saya akan bertanya apa. Ya, dalam sebuah talk show kan seperti itu ya. Saya bertanya dan dia menjawab. Saya bertanya, dia menjawab. Kan seperti itu ya. Seharusnya ketika saya bertanya, beliau itu menjawab, si narasumber ini menjawab, saya harus mendengarkan dengan mindful apa yang dia sampaikan. Bukan saya mengira-ngira atau saya membaca pikirannya atau menduga apa yang akan disampaikan. Ya, kalau ketika seperti itu yang saya duga tidak muncul, maka akan muncul masalah baru. Ya kan seringkali kita mengatakan begini ya, dia lagi bicara, dia pasti mau ngomong seperti ini. Dia pasti mau ngomong ini. Kalau dia ngomong seperti ini, saya akan nanya seperti ini. Dia kalau ngomong ini, gua akan nanya seperti ini. Jadi saya bermain dengan pikiran saya sendiri dan saya tidak mendengarkan dengan mindful si narasumber itu. Nah, yang ketiga ini adalah rehearsing what you plan to say next. Nah, ini nyambung dengan yang kedua tadi. Jadi kita itu sudah merencanakan, kita sudah menggladireskan pikiran kita dan ucapan kita, nanti gua akan ngomong ini, gua dia akan ngomong gitu. Jadi kita lebih sibuk berdiskusi dengan pikiran kita sendiri dan kita tidak mendengarkan dengan baik. Dan tentunya pada saat itu kita tidak mindful. Yang keempat ini adalah yang paling fatal. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ini yang paling fatal adalah kita menuduh ketika menjudging, kita menuduh ketika speaker itu belum selesai berbicara. Jadi ketika orang lagi berbicara kepada kita, katakanlah, ini yang seringkali, mohon maaf ya, seringkali saya perhatikan di kalangan Buddhis ini agak kurang, dan ini menurut saya ini adalah salah satu penyebab kenapa umat Buddha itu selalu berkurang dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang ada di sini ini seperti Ibu Mul, harusnya lebih senior dari saya, sudah mengalami banyak asam garam di Buddhis. Kita lihat, kalau misalkan contoh di sebelah, katakanlah di tetangga kita datang, apa yang mereka lakukan? Mereka nyambut kita dengan sukacita, betul? Dan dia tahu loh, matanya itu punya sensornya loh. Dia tahu loh ini orang baru. Dia tahu loh ini orang baru.
sorry ya, saya benar dulu saya pernah melakukan, bukan pindah, nggak pernah punya pikiran. Waktu itu saya dapat tugas, akhirnya saya pergi ke mereka mau belajar. Waktu itu udah kurang lebih 10 tahunan yang lalu, saya mau belajar sistem sekolah minggu mereka itu seperti apa. Daripada saya pusing-pusing mencari konsep, saya berpikir, kita pakai teorinya apa? ATM, amati, tiru, modifikasi kan. Saya datang ke tempat mereka, beneran saya datang, disambut dengan sukacita, dan dia tahu, baru ya? Wih, kaget loh gua. Beneran kaget loh. Baru ya? Siapa namanya? Heru. Biasa ke ini mana? Oh, saya baru pertama kali. Wih, langsung dikasih buku, ya, dikasih buku, diarahkan, nih tempat duduknya di sini, dan ada yang nemenin. Ya, ada yang nemenin, bener. Sampai di sini, coba kita bayangkan di wihara kita, apakah ada seperti itu? Saya masuk ke wihara, seringkali, ini pastinya bukan di Jakarta Budi Center ya, seringkali kami diundang, kami kan Simatupang ya, siang malam tunggu panggilan kan, seringkali sampai yang undang kita pun tidak kenal, ya kita pun tidak kenal gitu ya, seringkali datang ke wihara tersebut, kita datang kayak jelangkung, datang nggak diundang, pulang nggak diantar, datang melihat kiri kanan, ininya di mana, ya masalahnya ada di mana, toiletnya ada di mana, nobody care, betul ya? Sampai kita duduk di Dharmasala, terus begitu mengikuti kebaktian, begitu selesai kebaktian mau ceramah, baru dia, ya hari ini yang akan menyampaikan ceramah adalah Heru Suherman Lim. Orangnya udah nyampe belum ya? Seiring itu terjadi. Ini saya bukan ini ya, bukan jelek-jelekan, bukan. Ini terjadi dan ini budaya kita di Buddhis itu seperti ini. Dan yang saya mau katakan adalah ini yang pertama. Yang kedua itu adalah ketika kita datang ke tempat mereka dengan perasaan sedih, muka ketekuk, makanya saya bilang inilah body language itu sangat luar biasa dan mencerminkan. Ketika orang sedih kita tahu dia lagi sedih walaupun dia nggak ngomong. Ya kita datang, ya kan mereka itu punya tim konsultasinya loh, tim konselingnya loh. Nah jadi ketika Buddhis kita juga membentuk sebuah tim konseling, katakanlah punya tim konseling. Ya ini yang penting nih, judging what the speaker is saying before they finish, ini penting dilakukan. Ketika orang curhat kepada kita, suatu ketika temannya Sis Mary curhat, jangan pernah marah. Gua ada tahu. Dengerin aja, dia mau ngomongin apa. Oh iya, I see, saya bisa merasakan. Ini kata-kata yang seperti itu aja. Nggak perlu kita sampaikan, gue udah tahu, lu goblok amat sih, kok begini, gue udah ngomong. Apalagi kita seperti itu. Itu tentunya ketika kita melakukan hal seperti itu, mindful listening atau compassionate listening kita itu terblok. Ya, yang sering kali ini terjadi adalah maaf ya bapak-bapak, sering hal ini terjadi adalah kepada laki-laki. Why men don't listen? Why women cannot read map? Itu ada bukunya tuh. Why men don't listen, why women cannot read map. Itu ada bukunya. Ya, jadi seringkali laki-laki ketika ada perhatikan, makanya yang konselor yang jago-jago itu biasanya wanita. Ya, wanita itu lebih mindful mendengarkan orang bercerita. Dan biasanya wanita itu kalau suka bercerita kepada orang, tujuannya apa? Ayo Sis Mary, suka curhat gak sama teman? Kalau lagi ada masalah, kan suka bercerita kepada teman kan? Tujuannya apa? Ingin didengar aja. Cuma ingin didengarkan. Betul sekali. Jadi wanita itu bercerita itu hanya untuk mau didengarkan, bukan diselesaikan masalahnya. Betul ya, Sis Mary? Tapi laki-laki itu punya naluri menyelesaikan masalah. I'm hero gitu loh. Saya mau tampil hebat di hadapan para wanita kan. Nah, jadi ketika wanita bercerita, halah, laki-laki itu langsung, halah, gua ada tahu lu begini gini. Ya, ini benar-benar tidak mindful listening dan tidak menyelesaikan masalah dan muncul masalah baru. Ini bapak-bapak tolong dengarkan ya. Dulu saya juga tidak tahu, setelah banyak belajar, oh ternyata jadi suatu ketika, ya ini bukan suatu ketika, seringkali ketika istri bercerita ya, saya ya, oh ya benar. Tapi mindful ya, jangan pura-pura mendengarkan ya. Oh ya benar. Nggak perlu saya benar. Lu begini, no, woman not happy. Jadi mereka bercerita itu benar-benar hanya untuk didengarkan. Ini bapak-bapak tolong dicatat, digaris bawahi, dibolkan, hanya untuk didengarkan. Oke, begitu mereka selesai bercerita, masalah itu pun selesai 75%. Apakah demikian, Sis Mary? Betul ya? Oke, jadi inilah pentingnya mindful listening. Ya, ini terakhir slide-nya, sorry kepanjangan ya. Jadi terakhir kesimpulannya adalah dalam mindful communication itu adalah wait and think. Wait itu adalah apa? Why I'm talking.
Bante Dhamma Subo itu suka mengatakan ngomong yang penting-penting, bukan yang penting ngomong. Ya, jadi kalau ketika kita mau berbicara, ingat why I'm talking. Kalau tidak ada yang penting, tidak perlu disampaikan. Kalau mau menyampaikan sesuatu, sampaikan yang penting-penting. Dan ini adalah true, helpful, informative, necessary, and kind. Necessary ini bisa menyangkut tepat waktu ya. Jadi penting dan tepat waktu. Demikian, terima kasih Sis Mary. Mohon maaf waktunya kepanjangan. Ini medsos saya. Jika Anda menghubungi saya, silakan melalui medsos-medsos tersebut. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih untuk paparan materinya yang sangat menarik. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Atau mungkin dari yang di sini ada yang mau bertanya untuk peserta yang di Zoom atau yang di YouTube. Flo, apa sudah ada yang tanya? Belum ada. Belum ada ya. Kalau belum ada yang tanya, saya bacakan pertanyaan yang melalui WhatsApp dulu ya. Oh, ada WhatsApp juga ya. Oke, silakan. Ya, oke. Dari Ibu Mulyawati, pertanyaannya, Pak Heru, bagaimana jika kita mengatur kata-kata yang keluar tetap sopan, jika tiba-tiba ada kejadian mendadak yang langsung memicu amarah, misalnya mobil kita diserempet parah dan orangnya kabur. Biasanya kita langsung keluar kata-kata kasar. Iya, ini memang butuh latihan ya, Bu Mul. Ini terima kasih pertanyaannya. Ini saya yakin Bu Mul sudah tahu jawabannya, tapi saya ingin bercerita dan berbagi kepada yang lain. Ini penting dan memang tidak ada lain adalah latihan. Latihan yang mudah itu sebenarnya yaitu kita kembali kepada napas kita. Ya, ketika kita mau marah, kan kita biasa menyadari kalau kita suka berlatih untuk mindful, kita biasa cepat menyadari ini amarah sudah mau datang. Ciri-ciri amarah itu gampang kok. Ya, mata menyipit, alis mendekat, napas menjadi lebih cepat dan lebih berasa. Itu ciri-ciri sudah mau marah. Ketika kita sudah mau marah, kembali kepada kiri kita, tarik napas menjadi lebih pelan, tembuskan perlahan, napas masuk, napas keluar. Napas masuk, saya menyadari ada kemarahan. Napas keluar, kemarahan masih ada di sana. Ya, napas latihan, napas masuk, napas keluar. Kalau itu tidak membantu, yang cara kedua adalah apa? Kita mengatakan adalah peace walk. Ya, kita jalan dulu sebentar, meninggalkan tempat itu dulu. Ya, meninggalkan tempat itu kita jalan pelan-pelan, perhatikan napas. Ya, kita istilahnya mengendalikan diri kita. Memang seringkali kita yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan faktor luar. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Ya, memang seringkali saya sendiri juga, walaupun saya bercerita tentang mindful communication, kita bercerita tentang mindfulness, seringkali saya juga tidak mau munafik mengatakan seringkali kita juga bablas. Beri contoh yang tadi saya katakan, ketika pindah patah. Itu saya merasa sangat, aduh gila ya, saya datang dengan motivasi yang baik, sebelum berdana, saat berdana, dan sesudah berdana, kok saya sendiri mencederai tersebut. Ya, karena ya ada satu katakanlah satu stimulus dari luar dan akhirnya saya tidak bisa mengontrol diri saya, ya itu latihan. Aduh, setelah selesai itu biasanya kita menyesali. Dan itu benar-benar jadi satu latihan. Suatu lain kali kalau ada seperti kejadian seperti itu, ya kembali napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Memang aturannya seperti itu dan latihannya seperti itu. Mudah dikatakan, tapi tidak sulit sebenarnya dilakukan. Orang marah, lu ngomongnya gampang, kerjanya susah. Enggak juga, mudah dilakukan, tapi tidak sulit untuk dilakukan. Ya, saya tidak mengatakan mudah dilakukan ya, tapi tidak sulit untuk dilakukan. Ya, kembali lagi kepada tekad kita. Jadi seperti demikian sih Bu Mul. Kadang-kadang memang kita itu terpancing emosi kita, tapi kalau kita bisa kita bisa mindful kembali kepada diri kita seutuhnya dan kekinian, ya biasanya kemarahan itu akan turun. Ada satu penelitian juga mengatakan adalah 6 second. Ada teori 6 second. Kalau kita bisa menahan emosi kita, baik yang positif maupun negatif, secara 6 detik saja, emosi itu akan turun 50%. Ya, kita benar-benar menahan, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Tapi napasnya benar-benar disadari ya, jangan itu tambah marah nanti ya. Jadi sadari benar-benar napas masuk, napas keluar. Ya, begitu kita udah lebih sadar, napas masuk, ada kemarahan di sini. Napas keluar, kemarahan itu masih ada.
Napas masuk, kemarahannya sudah mulai berkurang, misalkan gitu ya. Kalau masih sudah mulai berkurang, rasakan kemarahannya sudah berkurang. Napas keluar sudah berkurang. Ya seperti itu. Ya Bu Mul, semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Saya yakin sebenarnya Bu Mul sudah tahu jawabannya, tapi dia supaya saya memancing saya untuk berbicara hal itu. Dan itu pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Bu Mul. Salam budaya. Semoga bermanfaat. Ini dia pertanyaan selanjutnya dari chat Zoom ini dari Bapak Edi Kindi. Nama budaya Romo Heru, pertanyaannya seharusnya bagaimana caranya mindful communication dalam situasi seperti yang diutarakan untuk menegur orang tersebut dalam kejadian tindak kata tersebut. Iya, itu sebenarnya Pak Edi Kimbi, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan. Ya, sebenarnya ketika ketika muncul emosi itu, kalau saya bisa menyadari, ya tapi ketika istri saya begitu ngomong dengan saya, gara-gara lu sih ngomongnya kayak gitu, makanya dia marah. Saya langsung menyadari, oh iya benar ya, kenapa tadi saya tidak, ya begitu ada stimulus yang masuk, saya kenapa langsung bereaksi, ya. Berarti kan saya tidak berhasil mindful dan tidak berhasil memperlambat arus tadi kan. Arus indera tadi itu saya tidak berhasil melambat. Kalau misalkan saya melihat kondisi seperti itu, dan saya bisa mengatur diri saya akan datang kepada dia yang dilakukan oleh istri saya benar. Akhirnya dia datang samperin saya, ibu itu dia mengatakan, Bu, pakai maskernya yang benar. Nanti kalau disorot, masuk ke video, bisa posting, tidak sengaja terposting, itu kan akan terjadi masalah. Bukan hanya terhadap ibu, tapi dalam kegiatan Buddhis juga. Ya itu sebenarnya yang harus disampaikan. Tapi karena saya waktu itu emosinya yang mengendalikan saya, bukan mindful yang mengendalikan saya, dan secara spontan itu dimunculkan, ya. Nah, jadilah kejadian sampai dia mengatakan, lu lain kali ngomong pakai otak ya. Jadi gitu loh. Dalam hati gue, yang nggak punya otak yang mana ya? Nah, untungnya ketika dia ngomong seperti itu, saya sudah kembali kepada diri saya. Saya sudah dalam kekinian saya, dan saya tidak marah lagi. Ketika kalau saya tidak berhasil mengendalikan diri saya digituin marah loh. Saya udah ngomong yang benar, kamu yang salah, kok gue yang dibilang nggak punya otak. Yang nggak punya otak yang mana kalau misalkan kita mau lanjutkan ya? Lu yang nggak punya otak, oh bisa lanjut tuh, bisa rame. Jadi saya kembali kepada diri saya, kekinian, ini adalah Waisak, ini adalah Waisak. Saya kemari tujuannya untuk melakukan kebaikan, ya. Kenapa sampai seperti itu? Ya, dan akhirnya saya menyadari, ya udah dia begitu ngomong, lu lain kali ngomong pakai otak ya. Udah saya diam aja. Selesai masalah. Gitu, Pak Edi Kimbi. Ya, jadi cara menegur itu ya everyone itu yaitu dalam komunikasi juga sebenarnya diajarkan kalau kita berbicara itu nadanya itu jangan tinggi-tinggi. Biasanya orang itu kurang suka kalau kita menggunakan nada tinggi-tinggi. Dan yang sering kali saya ulangi adalah nih Sis Mary juga boleh camkan ini. Dalam pertengkaran dalam rumah tangga itu biasanya apa? Kalau berbicara itu oktavnya naik. Oktav saya tahu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu satu oktav. Pertengkaran itu biasa muncul tuh karena menaiknya oktav. Contoh, saya pulang ke rumah, istri tanya, dari mana? Dari mana? Ya, oktav satu kan, saya bilang, kantor. Naik nggak satu oktav ya? Terus begitu naik satu oktav, istri juga pasti nggak happy kan? Ngapain lu di kantor? Sampai malam-malam gitu. Naik satu oktav lagi kan? Nah, jadi kalau oktav ini naik terus, itu pasti oktav ketiga atau keempat itu akan berantem. Tapi kalau oktavnya disamain, dari mana? Kantor. Ngapain? Kerja. Aman itu. Kalau mau lanjut-lanjut itu pasti aman. Jadi kalau begitu oktavnya dinaikkan, itu pasti oktav ketiga atau keempat itu, wah, perang dunia kesekian gitu ya. Demikian Pak Edi Kimbi, mudah-mudahan membantu ya. Jadi itu apa istilahnya ya? Pitch-nya itu jangan tinggi, dan bicara dengan orang jangan keras. Kita ingat ya dulu Bapak kita di Jakarta itu kan sebenarnya mempunyai motivasi yang baik. Tapi kalau dia selalu berbicara menggunakan nada yang tinggi dan keras, dan biasanya orang yang orang yang ditegur itu kurang happy. Sama ketika saya menegur si ibu tadi itu dengan nada yang tinggi dan keras, orang itu tidak happy. Ya, orang tidak happy itu karena dia menyadari dengan persis dia itu sebenarnya salah. Yang kedua itu adalah apa? Dia tidak suka dengan caranya. Biasanya cuma dua hal itu. Ya, demikian Pak Edi, semoga membantu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Violi Chandra, Romo Heru, silent is golden. Berdiam itu apakah bagian dari bahasa tubuh? Oh, ini cicik saya, Cik Violi. Biasa, silent is golden, berdiam itu apakah bagian dari bahasa tubuh? Ini maksudnya bagaimana ini? Cik Violi mana, Cik Violi? Mungkin bisa misalnya ada yang berbicara, terus kita... ya boleh. Berdiam itu adalah
apakah bagian dari bahasa tubuh? Maksudnya berdiam itu bagaimana ya? Dia orang ngomong sama saya diem gitu ya. Kan. Ini. Jadi karena mungkin orang tuh bosan, tidak mau menanggapi. Akhirnya dia berdiam aja. Berdiam, tidak banyak bicara. Justru, nah ini oke, saya sudah bisa nangkap Ci Pioli. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Ini dalam komunikasi ini juga kalau ketika kita mindful, biasanya kita ini ya ini bahasa tubuh ini sangat luar biasa. Dan kami ini orang-orang komunikasi itu bahasa tubuh ini jauh lebih penting. Saya mau cerita ya, ketika saya ke Sri Lanka atau ke India, ini Sis Mary pernah ke, ini kalau Ci Pioli pasti sudah pernah, Ci Mul sudah pernah ya. Ci Mary sudah pernah ke India belum? Sis Mary. Belum pernah ya? Nah, di India ini kalau kita bahasa tubuh, kan tadi saya mengatakan kita orang komunikasi itu selalu lebih dominan dalam bahasa tubuh. Orang India ini kepala ini punya berbagai makna. Kalau kita kan ya, yes, kan gitu kan? Kalau no kan begini. India punya bahasa tubuh yang ketiga, begini. Itu kira-kira apa tuh? Artinya, saya bilang misalkan, Sis Mary ngomong ke saya, Koheru, boleh minum nggak? Terus saya begini. Itu berarti boleh apa enggak? Ya, ini nanti kalau Sis Mary suatu ketika dengan teman-teman ke India, ini ingat cerita saya, ini benar kejadian atau punya sahabat India yang di sini, saya nggak tahu orang India di sini kebiasaan ini masih muncul apa enggak ya. Kalau orang India kita yes, kita jelas ya, no kita begini. Ya kan? Kalau begini ternyata apa? Oke. Jadi saya waktu ke India, saya ke Sri Lanka, saya masih ingat budaya Sri Lanka dengan India masih mirip-mirip. Tapi walaupun mereka berdua itu nggak saling mengakui bahwa mereka itu mirip, ya tapi orangnya pun mirip-mirip. Jadi saya datang ke sebuah museum. Jadi orang itu jaga pintu. Saya tanya sama dia, kok ini sepi banget ya? Terus saya tanya sama dia, saya boleh masuk nggak? Ya gini-gini. Oh, saya begitu kita nggak terbiasa, kita langsung merasa tidak boleh. Saya pikir oh ya udah nggak boleh ya sudah saya balik aja. Ya mama, yuk boleh masuk. Oh akhirnya saya pikir oh begini ternyata oke gitu loh. Jadi itu boleh masuk. Nah jadi kami orang komunikasi itu selalu membaca bahasa tubuh dan bahasa tubuh itu karena itu tadi penelitian mengatakan 55%. Dan ketika kita berkomunikasi dengan mindful, Cik Violi, orang itu kalau sudah jenuh kita itu biasa kita tahu. Ya, jadi kalau memang percakapan kita itu misalkan nggak menarik atau walaupun menarik tapi sudah terlalu panjang, orang itu biasanya bahasa tubuh walaupun dia mana, gak apa-apa, lu ngomong aja. Tapi bahasa tubuh yang muncul itulah yang benar-benar sejujur-jujurnya mengatakan kepada kita, gua udah bosen nih. Ciri-cirinya apa? Liatin jam, ya mulai melihat handphone. Terus misalkan kalau duduk sudah konsentrasinya sudah lihat ke kiri kanan. Itu sudah muncul di bahasa tubuh itu mengatakan saya sudah bosan berbicara dengan kamu atau mendengarkan kamu. Ketika itu sudah terjadi, ya udah kita selesai. Oke ya, thank you for your time. Terima kasih untuk waktu Anda udah mendengarkan saya dengan baik. Terima kasih ya, kita cari waktu untuk berdiskusi lagi. Jadi berdiam itu kalau kita amati dengan lebih sadar penuh atau mindful, kita akan tahu sebenarnya dia itu mau ngomong apa dengan kita. Ya, demikian Ci Violi semoga menjawab. Jadi memang kalau udah terlalu jenuh bicara, yaitu bahasa tubuhnya udah mulai aneh-aneh, melihat ke jam, melihat lihat kemana, berarti dia itu udah jenuh dan sudah kita selesai, nggak usah membahas lagi. Oke, thank you Ci Violi. Oke. Karena untuk keterbatasan waktu, mungkin untuk pertanyaan yang belum ditanyakan, nanti ditanyakan melalui WhatsApp, boleh ya, Pak Heru ya? Boleh. Karena masih ada beberapa pertanyaan, tapi takutnya nanti waktunya terlalu molor. Baik. Ya. Saya selesai untuk sesi pertanyaan. Anumodana kepada Bapak Heru yang telah membagikan sharing dhamma untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk wawasan kita ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan Mama Karagata. Dengan Dana dulu ya. Saya share yang ini untuk ya. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, yang mari kita bersama-sama menambahkan kebajikan dengan berdana melalui QR Code yang sudah ditampilkan sambil diiringi dengan lagu Mama Karagata. Mari berdana.
Oke, sorry untuk Pak Heru. Tadi saya lupa menanyakan untuk apakah ada closing statement untuk Dhamma Talk yang hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Sis Mary. Jadi ya udah kembali lagi kepada topik kita dalam mindful communication. Tadi saya sudah mengatakan mindful communication itu adalah dua. Jadi jangan lagi hanya mengatakan komunikasi itu harus pintar bicara, tapi ada dua hal yang penting sebagai kita sebagai umat Buddha. Yang pertama itu adalah mindful, ya karena komunikasi adalah mindful speech, mindful speaking. Yang kedua itu yang tidak kalah pentingnya adalah mindful listening. Ini menurut saya jauh lebih penting dalam sebuah komunikasi adalah kita itu bagaimana kita bisa sadar penuh dalam melakukan segala sesuatu, terutama dalam komunikasi. Jadi kalau kita bisa menjaga mindful listening, kita perhatikan transformasi hubungan kita atau transformasi relasi kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, dengan partner bisnis kita, dengan rekan kerja kita. Kita akan lihat kalau kita selalu mempraktekkan ajaran Buddha, salah satunya dalam mindful speaking dan mindful listening ini, kita lihat aja. Karena kata-kata ini bisa mengangkat seorang manusia menuju ke potensi yang paling tinggi dan kita bisa menghancurkan, kata-kata kita bisa menghancurkan harapan orang menjadi ke jurang yang paling dalam. Ya, jadi bahagialah dengan ajaran Buddha Dharma dan kita bisa mempraktekkan ajaran Buddha Dharma mulai dari mindful listening, bagaimana kita mendengarkan dengan sepenuh hati sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa munculkan respect dan kita memunculkan welas asih atau cinta kasih kita. Terima kasih Sis Mary, Bu Mul, dan semuanya yang sudah memberikan saya kesempatan hari ini di Jakarta Buddhi Center dan Wandani PC Jakarta Utara. Semoga kita selalu sehat, kita selalu bahagia, dan kita dapat menjaga kehidupan kita dengan baik dan banyak melakukan kebajikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Setelah kita telah bersama-sama melakukan kebajikan melalui mendengar dan membahas Dhamma serta berdana, sekarang marilah kita melakukan tindakan biasa untuk menginspirasikan kebaikan-kebaikan agar muncul kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal, pada makhluk-makhluk lain yang berada sekitar kita dan kepada semua makhluk. Mari kita merangkapkan tangan kita, bersikap anjali dan bersama-sama membacakan Parita Pati dan Punya Sidani Katasa Yana Yani Kata Nime Sanca Bagino Hontu Papanata Pamanaka Yepiya Gunawantaka Maihang Mata Pita Dayo Pita Meka Tia Ditawa Anye Maja Tawerinu Sata Titan Kilo Kasning Tebuma Satu Yonika Ante Kaca Tuwokara Samsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patidaname Anumo dan Tute Sayang Ye Cimang Napa Jananti Dewa Tesang Niwedayung Maya Dinana Punanang Anumodana hetuna sabe kata sada hontu awera suka jiwinu kemata dan capa pentu tesa kasijatang suba. Mari kita membacakan artinya bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 tubuhan terbentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas limpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita,
Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kelimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Tibalah saatnya bagi kita untuk menutup Dhammatalk online pada hari ini dengan membaca nama Karapata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwadeni Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Dengan demikian, Dhammatalk pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadiran pada Bapak dan Ibu pada Dhammatalk hari ini.